Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Karol Felix Silaban dengan ujung jam 051 dari kelas L1. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, survei untuk batimetri. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu peta batimetri. Jadi peta batimetri itu merupakan peta yang menyajikan informasi kedalaman dalam bentuk topografi. Nah, jadi bisa dilihat informasi kedalamannya berapa, cekungannya berapa, dan juga punggungannya berapa. Oke, untuk tutorialnya itu mungkin langsung saja kita mulai. Jadi pertama sekali itu kita buka SAS Planet. Jika sudah dibuka SAS Planet, kita pergi ke bagian rectangle. Jadi di bagian sini kotak ini yang namanya Snap to Active Grids. Yang tanda panah bawah ini kita klik. Kita pilih yang rectangular selection. Di sini kita rectangle wilayah kajiannya. Saya ambil itu di wilayah Karangcondor. Jadi langsung saja kita rectangle. Nah, jika muncul seperti ini, kita pergi ke stage. Di sini mapnya ini kita pilih Navionic Sonar Chart atau TM. Terus pada bagian output formatnya, ini kita pilih geotiff. Di zoomnya ini kita pilih 12. Kemudian di create georeferencing file ini kita centang semua. Kemudian save to-nya ini kita pilih tempat penyimpanannya. Bisa saya simpan di sini. Kita kasih namanya Pulau Karang Condor. Ya. Formatnya geotiff, kemudian kita simpan. Jika sudah, kita start. Kita tunggu. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke Excel, ke ArcGIS. Di sini kita pilih Add Data. Nah, kita pilih file yang kita simpan tadi itu di mana. Bisa saya buat di sini. Dalam bentuk div. Yang div ini kita add. Ini yes. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan titik-titik sebanyak 200 titik. Dimana caranya itu kita pilih ke Windows. Kemudian kita ke katalog. Di sini kita pilih tempat penyimpanan buat save file. Kita kasih saja namanya Karang Condor New. Feature tipenya itu tetap point, kemudian koordinat sistemnya kita pilih 1984. Kemudian kita oke. Kita pilih yang ini, kita close. Oke, kita pergi ke editor, start editing. Kita pergi ke create feature, kemudian kita lakukan titik-titik sebanyak 200 titik di nomor-nomornya ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 200 titik. Oke, jika sudah kita selesai menitikkan 200 titik, kita pergi ke editor, kita pergi save edit, kemudian stop edit. Langkah selanjutnya itu di bagian Karang Condor, di bagian petanya kita pilih data frame, kemudian ini di mapnya ini kita pilih decimal degrees. Oke, kemudian yes. Oke, jika sudah kita ubah ke decimal degrees, kita terapkan, kemudian kita yes dan oke. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya itu di bagian Karang Condor ini kita klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, ini ada feed, shape, dan ID.
Di sini di bagian table option kita klik, kita pilih add file. Di sini namanya kita masukkan longitude. Ini pilih txt, tipenya pilih txt, ininya 50, kemudian kita oke. Kemudian kita ke table option lagi, kita pilih add file, namanya kita kasih latitude. Kita txt. Oke, langkah selanjutnya itu pergi lagi ke table option, pilih add field, kemudian namanya ini kita kasih batimetri. Di tipenya ini kita pilih txt, kemudian ini 50, kemudian kita oke. Nah, pada bagian longitude kita klik kanan, pilih calculate geometry, kemudian propertinya ini kita ganti ke x koordinat, dan unitnya ini kita ganti ke decimal degree, dan oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lanjut geser ke kanan ke latitude, klik kanan, calculate geometry, propertinya kita y koordinat, unitnya decimal degree, kemudian kita oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengisi batimetrinya. Jadi kita klik kanan, kemudian zoom to. Nah, di sini mengarah ke angka 41, kita tinggal ke batimetri, klik kanan lagi, pilih field kalkulator, kita masukkan angkanya 41, kemudian kita oke. Nah, begitu seterusnya. Ini kita klik kanan, zoom to 41, klik kanan lagi, kita isi lagi field kalkulator, kemudian oke. Lakukan sampai dia 200 titik. Oke, jika sudah selesai dimunculkan batimetrinya dari 200 titik itu, kita pergi ke table option. Ini kita ekspor terlebih dahulu, pilih ekspor. Kemudian di ekspornya ini kita pilih all record. Kemudian output table-nya kita pilih tempat file penyimpanan. Pastikan tempat penyimpanannya itu yang diketahui, karena itu nanti bakalan dibuka. Export output, kita kasih namanya Karang Condor. Ini kita pilih yang text file. Kemudian kita save. Kemudian kita oke. Ini yes. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke Excel. Di ini kita drag ke dalam Excel. Oke, jadi ini sudah kita drag. Jadi ini kita rapikan saja. Yang FID-nya ini kita hapus. ID-nya juga kita hapus. Kita sisakan longitude, latitude, dan batimetri. Kemudian batimetrinya ini kita jadikan minus. Caranya itu kita masukkan rumusnya itu sama dengan minus 1 dikali, kita blok yang pertama, kemudian enter. Oke, ini kita pindahkan. Caranya itu kita blok semuanya. Oke, kita klik kanan, kita salin.
Kemudian di sini kita klik kanan, kita tempel. Oke, jika sudah seperti ini, batimetrinya itu sudah menjadi minus, kita bisa ke file, kemudian simpan sebagai, kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, di sini kita cari file penyimpanan. Dan di sini kasih namanya Parang Condor. Parang Condor. Di sini kita pilih yang 97/2003, kemudian kita simpan. Oke. Langkah selanjutnya itu kita masuk ke server. Terus saja kita pilih map, kemudian new, dan di sini kita pilih counter map. Ini kita buka filenya. Nah, ini merupakan konturnya. Di sini kita pergi lagi ke map, kita pilih new dan base map. Di sini kita masukkan hash HP. Oke, untuk menggabung ini kita akan gabungkan antara SHP-nya dan juga konturnya. Caranya itu ini kita tahan batas provinsinya, letakkan di atas kontur, lepas. Ini kita ya. Nah, jadi SHP-nya itu sudah masuk ke dalam konturnya ini. Bisa dilihat. Selanjutnya itu ini kita klik. Di sini kita pilih level. Sini bisa kita buat show label. Sini ada juga fill konturnya, bisa kita isi jadi kelihatan lebih jelas. Warnanya juga bisa diganti. Kita ambil warnanya, ini warna terserah, misal saya ambil rainbow. Ini kita aktifkan color scale-nya. Oke deh, selanjutnya kita akan membuat 3D wireframe. Kita pergi ke file, pilih new, di sini pilih plot. Nah, di sini kita pergi lagi ke map, pilih new, dan pilih contour map. Maaf, pergi ke map, new, 3D wireframe. Sini kita buka yang tadi. Nah, ini dia 3D wireframe-nya. Setelah itu kita akan membuat 3D surface-nya, pilih map, kemudian new dan 3D surface. Oke, ini sudah. Selanjutnya itu kita akan membuat teksnya. Yang A ini
Di sini kita buat namanya peta 3D surface Pulau Karang Condor. Oke. Ini kita perbesar. Begitu juga dengan yang ini. Peta 3D wireframe Pulau Karang Condor. Oke. Dan yang satunya lagi juga sama. Kita kasih keterangan peta kontur Pulau Karang Condor. Oke. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya. Ini yang kontur, ini yang wireframe, dan ini yang 3D surface. Di sini bisa kita lihat di mana keterangan skalanya ini, papan skala. Dia semakin dia yang warna biru hingga yang warna ungu ini, maka dia konturnya itu semakin tinggi. Bisa dilihat pada kontur yang hijau-hijau ini berada di angka 40-an, kisaran 40-an, dan yang merah yang paling terkecil itu di sini. Begitu juga dengan ini yang 3D wireframe dan 3D surface. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, jadi gunanya kita membuat peta batimetri ini menggunakan surface itu mempermudah kita, dimulai dari Excel, dari ArcGIS, dan terakhir surface itu ibaratnya dia untuk memetakan gambarannya. Tapi sejatinya kita ngambil awalannya dari ArcGIS dan juga dari SAS Planet. Untuk sarannya, semoga kedepannya lagi itu praktikumnya itu bisa lebih tertib lagi, dan juga para abang kakak asistennya itu bisa
membantu yang lainnya itu, maksudnya itu mencar, sehingga tidak banyak yang ketinggalan. Dan materi yang juga yang disampaikan itu sudah bagus. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata saya. Saya ucapkan terima kasih.